Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kepada mahasiswa MSP yang mengambil mata kuliah SIK. Walaupun kondisinya kita terpaksa harus kuliah online. Di sini saya akan melanjutkan kuliah kita untuk pemodelan SIK. Saya akan menjelaskan beberapa konsep pemodelan dalam SIK. Ini adalah animasi dari konsep pemodelan SIK. Jadi pada dasarnya pemodelan SIK merupakan overlay atau tupang susun sebagai beberapa bentuk hasil analisis atau beberapa peta yang menghasilkan suatu konsep model sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi di animasi ini kita bisa melihat beberapa konsep sederhananya dari pemodelan. Nah, kemudian kalau kita melihat dari SIK sendiri, sesuai dengan yang saya jelaskan bahwa kata kuncinya ada 4M, ada measurement, ada mapping, kemudian ada monitoring, ada modeling. Dan di sini merupakan basis data yang merupakan basis analisis untuk basis data yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi-informasi baru, baik pemodelan atau bisa menghasilkan beberapa model baru, baik untuk model harga lahan, atau untuk penggunaan lahan, atau untuk status lahan, atau untuk iklim, untuk aksesibilitas, atau lebih kompleks lagi untuk kerawanan bencana, baik banjir, longsor, tsunami, atau lainnya. Dan perkembangannya konsep kesesuaian ini bisa untuk berbagai macam. Misalnya dalam dunia kelautan untuk kesesuaian daerah pariwisata atau daerah kesesuaian lahan mangrove. Ini subsistem dari SIK. Jadi ada input yang merupakan ada beberapa peta, ada tabel, ada laporan, ada data-data lapang, ada foto udara, citra, atau ada data satelit. Kemudian selanjutnya ada manajemen data yang untuk pengorganisasian data. Dan pada tahap selanjutnya adalah manipulasi data dan analisis, dan untuk menghasilkan output yang menampilkan seluruh atau sebagian dari basis data yang diperlukan. Nah, hasilnya ini bisa berupa peta, tabel, ataupun grafik. Nah, ini beberapa contoh pemodelan dalam SIK. Pertama, aplikasi SIK untuk pemodelan kekritisan lahan. Coba kita cermati dalam aplikasi SIK untuk kekritisan lahan ini ada beberapa input data yang diperlukan. Yang pertama adalah peta kelas kemiringan lereng. Ini peta lereng dengan satuan persen. Kemudian yang kedua, peta penggunaan lahan. Kemudian ini peta kekritisan lahan yang merupakan hasil dari overlay dari kedua peta tersebut. Ini konsep pemodelan yang sederhana. Selanjutnya pemodelan yang kedua, aplikasi SIK untuk pemetaan harga lahan. Ini ada beberapa input yang dibutuhkan. Yang pertama, peta status lahan, ya. Jadi bagaimana ada status tanah hak milik dan atau tanah negara. Kemudian yang kedua, peta penggunaan lahan. Nah, kemudian yang ketiga, peta jalan dengan buffer 50 meter atau 100 meter. Nah, karena rumah atau lahan yang dekat jalan itu kan relatif lebih mahal.
Dan hasilnya adalah ini, bahwa ketiga peta tersebut di overlay untuk menghasilkan peta harga lahan. Dan di sini beberapa lahan yang tidak bisa dijual karena adalah merupakan peta milik negara. Kemudian contoh yang ketiga adalah aplikasi SIP untuk pemetaan potensi penyakit malaria. Nah, ini kasus yang diangkat penyakit malaria. Ada beberapa input. Malaria itu bisa disebarkan karena beberapa hal. Yang pertama adalah ketinggian, karena ketinggian ini mempengaruhi penyebaran malaria. Kemudian yang kedua, topografi. Nah, topografi ini sudah dizonasi, jadi sesuai dengan kelas ketinggiannya. Kemudian selanjutnya sungai, karena ternyata penyebaran malaria ini juga dipengaruhi dari aliran sungai. Dan sungai ini ada buffer, jadi penyebaran, karena kan dari nyamuk itu kan pertumbuhannya di air. Nah, ini buffer dari sungai. Kemudian dikelaskan, jadi daerah yang dekat dengan sungai ini relatif lebih tinggi resikonya. Dan yang terakhir, penggunaan lahan. Ini daerah penggunaan lahan, ada daerah pemukiman, ya, daerah kebun. Nah, dan hasilnya dari peta-peta tersebut di overlay menjadi daerah potensial bahaya malaria. Ada bahaya 1 yang merah ini, bahaya 2, dan yang ketiga bahaya 3. Nah, itu merupakan konsep-konsep pemodelan yang sederhana yang bisa kita lakukan. Dan pemodelan seperti ini bisa dilakukan untuk sesuai dengan tujuan dari penelitian kita. Terima kasih, tetap semangat mahasiswa MSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.